Kayak Robi nih ya sekarang ya, ini menjadi inspirasi buat kita juga kan, mungkin sedikit berbagi tips kira-kira gimana perjalanannya sampai hari ini ya, bisa artinya membimbing adik, kita harus panggil dokter nih, orang suruh belajar susah-susah, dokter Ines kan, pengalamannya dibagi juga ke kami inilah, orang tua muda gitu ya, kecuali sebelah saya sudah agak Oke, Kak silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Pak John. Saya punya adik, saudara, teman yang terus mendukung. Ya, kami masa lalu ini bersuka duka di Bali, merayap dari awal juga, Pak John banyak bantu. Ya, istri mamanya Ines dengan mamanya Lian Janet dengan ini, semuanya begitulah perjalanan hidup kita dari dulu ya. Indah pada waktunya. Dan di saat anak-anak mulai besar mau kuliah, kita ketemu lagi di sini, dititipkan di rumah ini. Terima kasih banyak Pak John dan Ibu dan anak-anak semua di sini. Kita terus saling mendukung. Yang pertama, untuk kita semua malam ini, terima kasih, ini momen yang baik sekali. Saya bisa mengenal keluarga besar saya punya saudara John ini. Dan sedikit tentang Ines, ya Tuhan makasih, dia hanya memberi satu. Nah, omanya satu, saya punya opa juga satu, tidak ada saudara. Jadi rupanya kami menurun ke dia ini juga satu saja. Adik-adik ada anak banyak, tetapi saya sebagai anak pertama dalam keluarga cuma dititip satu gitu. Nah, itu rahmat dan berkat, sehingga saya bilang dia yang satu ini dari kecil harus jadi yang terbaik. Kenapa saya bilang, kalau adat kami orang Soa, kami keluar, tetapi karena satu laki-laki yang harus masuk. Kalau tidak ya ada konsekuensi adat dan seterusnya, ya soal macam-macam lah, warisan dan seterusnya. Karena Bapak punya satu saja, jadi kamu harus yang terbaik. Kalau setengah-setengah, lebih baik Bapak cukup D1, D2, D3, dapat jodoh sudah selesai sampai situ. Tetapi kalau mau sekolah terus, jadilah yang terbaik sampai kapanpun Bapak biaya, sepanjang Bapak mampu. Sehingga di sekolah itu selalu menjadi yang terbaik dari SD. Iya, tepuk tangan dulu. SD-nya dia hanya pikirannya sekolah Katolik, tidak ada sekolah lain. Dari SD Katolik sampai Yosef 2, ranking 1 terus sampai selesai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian masuk SMP, di sini mulai ketemu saingan. SMP Tresia, pilihannya sendiri SMP Santa Tresia. Mulai ketemu saingan, di situ banyak kumpulan anak-anak Cina semua. Semua saingannya di situ, banyak di situ. Saya bilang, ya masuk di tempat-tempat yang saingannya banyak supaya teruji kalau kamu mau jadi yang terbaik. Yang lucunya apa? Cita-citanya hanya mau jadi guru. Jadi kalau orang apa saya guru, Bapak bilang dosen. Dia bilang tidak, guru. Ya dosen itu guru juga. Kemudian saya ini dulu 9 tahun kerja dengan dokter-dokter. Jadi sales obat, promosi obat. Lama-lama tuh kan, aduh saya ini kok teman dengan dokter, anak saya satu ini masa tidak bisa jadi dokter gitu. Pelan-pelan kami mulai dorong dia, Bapak punya teman dokter-dokter semua, dari dokter umum sampai dokter spesialis. Semua dokter-dokter tua di Kupang itu teman-teman semua. Termasuk yang alumni dari sini, dokter Hussein, dokter Samson. Masa Bapak punya anak ini tidak bisa jadi dokter? Dia bilang dokter bisa mengajar, masih tetap dia bilang saya bilang begini, ya memang dosen juga, dokter di kedokteran itu dosen juga dari dokter. Tapi Bapak punya niat, tapi terakhir terserah kamu mau jadi apa. Nah mulai pelan-pelan dari situ dia mulai ada cita-cita niat mau jadi dokter. Setelah SMP, di SMP ternyata dapat, karena kemampuan prestasi, akselerasi 2 tahun SMP-nya. Nah konsekuensi dari akselerasi itu kurang pergaulan. Selama SD itu anak-anak putra-putri altar, begitu masuk SMP karena pulang jam 5, semua ditinggal urusan gereja, tidak bisa lagi karena pulang sudah capek. Pulang tidur sedikit, mandi, bangun mandi, makan malam habis kerja tugas. Nah dulu katanya akselerasi itu tidak ada tugas lagi, ternyata sama saja. Malah lebih banyak lagi. Masih menyelesaikan pekerjaan. Setelah di SMP, saya mulai kasih motivasi baru. Opa dulu itu hanya tamat SPMA Malang. Saya punya bapak itu SPMA Malang, tetapi bisa jadi kepala dinas, pensiun kepala dinas perkebunan di Jawa. Dan bapak punya anak juga harus di sekolah di Malang.
Nah, terus dia urus semua sudah sendiri. Saya mendaftar diam-diam, dia juga mendaftar diam-diam. Ya di sekolah yang sama. Sudah, biar bapak yang sudah transfer itu sudahlah. Kau punya urusan daftar, ikut aja kau punya daftar itu. Nah, pergilah ke Malang. Di sana ada penawaran di Santo Yusuf yang dulu Huain. Nah, Santo Yusuf di Pasar Belimbing itu ketemulah sama seperti Santa Teresia, saudara-saudara warga keturunan yang dominan di sana. Kami titipkan dia di Kiara CIE. Tertolong karena suster-suster CIE ternyata sebagian besar kita punya warga dari iya. termasuk anak asrama semua juga dari Ende, Bajawa, Cocok sudah. Lembata, Larantuka, Momere semua ada di sana. Suster CIE berganti selama 3 tahun tuh warga kita semua dari sana. 1-2 saja orang Jawa. Sebagian besar suster dan anak karyawan semua anak kita. Jadi kita titiplah di suster-suster yang anak kita. Di sana sukses. Dan satu yang buat anak-anak semua, dia ini kan dulu karena termotivasi, saya bilang jadi yang terbaik, jadilah orang yang dibutuhkan. Kalau SD itu kalau dia pulang nilai ulangan ada yang lebih tinggi, dia dengan air mata, bapak minta maaf, ada teman yang nilai lebih tinggi. Mamanya sudah mulai ngamuk, itu kau tuh punya cara tuh begitu kan? Ya, mesti minta maaf segala kalau orang lain ada yang nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian motivasi itu setiap lomba-lomba apa saja dia selalu ikut. Mulai dari TK itu lomba melukis, lomba apa macam-macam lomba-lomba itu, cerdas cermat apa, pokoknya ada lomba-lomba di Kupang itu. Dia punya Om Mundus yang capek akhirnya, yang tukang antar kiri kanan pergi. Saya kadang-kadang jadi capek juga, suruh pulang kerja capek, suruh pi antar lagi, maunya Sabtu Minggu itu kan tidur. Anak-anak itu kan lombanya Sabtu Minggu. Nah, sudah Mundus punya tugas yang pi antar kiri kanan. Nah, karena prestasi-prestasi itu sampai di SMP juga, sampai Olimpiade OSN itu sampai di Jogja. Semua itu ada sertifikat. Ternyata itulah yang membantu dia masuk di Santo Yusuf itu tanpa uang pangkat. Dengan modal sertifikat dan ranking di sekolah. Jadi sertifikat, modal ranking itu, prestasi itu, sertifikat itu disimpan. Nanti pada saat sekolah di tingkat yang lebih lanjut ternyata jadi dibutuhkan untuk tadi membantu, sehingga waktu itu tahun 2013 itu 8 juta kami tidak bayar 1 sen, 0 rupiah. Dengan perjanjian harus selesai tidak boleh pindah sekolah sampai selesai dalam satu tahun saja. Jadi dalam 1 tahun harus bertahan. Tahun kedua boleh pindah, tapi tahun pertama harus selesai di 1 tahun di Santo Yusuf itu. Pernah 6 bulan masa kritis dia sakit di Malang. Kami pulang, dia dari SD itu kan boge seperti saya punya anak nih, Janet. Kami 6 bulan kami pergi lihat itu. Saya sedih sekali, saya mau ambil pulang waktu itu. Karena jadi kecil, tadinya begini sekarang jadi begini dengan tinggal di asrama. Dicari tahu baru dia kasih tahu jujur. Ikut kegiatan di SMA itu ada ekskul. Mereka di asrama itu lauk itu rebutan. Tidak ditinggal untuk anak-anak yang masih ekskul. Nasi banyak, lauknya sampai cepat dia makan duluan. Ternyata di situ baru ketahuan begitu. Tadinya saya kirim waktu itu, kalau Santo Yusuf itu uang sekolahnya 1 juta, uang asramanya 1,5. Dengan kasih modal 500.000 untuk pegang di tangan. Ternyata 500 itu tidak cukup, karena setiap kali pulang sekolah itu lauk sudah habis. Jadi dia mau makan di sekitar asrama itu ada jualan nasi goreng, capcay dan lain-lain. Mau makan di luar takut uangnya sedikit. Akibatnya ya makan apa adanya tadi tuh. Pulang sisa tempe dan tahu saja. Akhirnya sudah bapak kasih naik. Jadi kasihlah modal dia 1 juta supaya cukup kalau pulang asrama itu lauk tidak ada, makan di luar juga. Sambil kami curhat di suster asrama, pemimpin asrama, bahwa anak-anak yang ekskul ini tidak dapat lauk. Asrama lauk sudah habis. Nah, suster mulai mengatur ya anak-anak yang ekskul itu disisihkan. Baru mereka mulai sedikit amal. Tamat SMA di Malang 3 tahun. Nah, ini lagi prestasi di sana itu kadang-kadang ranking 3. Ranking 4, jadi mereka berapa ranking sampai ranking 5 ya dapat itu semacam bonus lah begitu. Jadi kadang dapat 500.000, kadang dapat 1 juta, itu masuk ke Sibuhar.
mereka di sana itu ada tabungan si Buhar. Jadi debitnya dari situ, kami orang tua transfer ke situ. Nanti hadiah-hadiah mereka itu karena ranking itu masuk ke situ di debit. Jadi kadang karena potongan biaya sekolah kan dapat kembali dari situ. Begitu. Jadi prestasi-prestasi itu yang membantu kalian. Itu sangat membantu kalau kalian sudah biasakan dengan ranking itu sangat membantu orang tua. Iya, mendengar ya. Tamat SMA mau kemana? Bapak dokter. Tetap berani.